Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua abang dan semua sobat Masra dan sobat museum? Semoga semua pada sehat walafiat ya bang. Betul sekali kok. Iya kok. Hari ini kota kita Jakarta sedang ulang tahun yang ke-493. Oh iya bang. Saya pagi nih kok. Ke Cikini naik kereta. Cakep. Jangan lupa beli tiketnya. Cakep. Selamat ulang tahun kota Jakarta. Aman kotanya, sehat warganya. Kami segenap keluarga besar Museum Tekstil unit pengelola museum ini mengucapkan selamat ulang tahun kota Jakarta yang ke-493. Oh iya bang. Apa kok? Ulang tahun kali ini kota tema yaitu kolaborasi dan kerjasama ketahanan kota untuk mengelola stabilitas dan Iya kok. Jadi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini kita harus berkolaborasi dan juga harus bekerjasama kok. Iya betul bang, caranya yaitu kita selalu harus menaati protokol kesehatan yang sudah diajukan oleh pemerintah. Betul kok. Sobat museum dan juga sobat Masra sudah tidak sabar kan untuk melihat yang ada di Museum Tekstil. Yuk ikutin kita. Ikuti kami terus ya. Pucuk repung atau tumpal. Yang mana tuh bang? Nah ini kok. Ini batik motif pucuk repung ini atau tumpal biasanya dipakai sama noni-noni Belanda zaman dulu. Kalau sekarang sudah dipakai sama noni-noni Jakarta. Oh gitu. Nah dipakai diletakkan di depan kok. Di depan, kemudian di atasnya seperti yang empok pakai ini menggunakan kebaya encim. Padukan bawahnya motif kebaya batik encimnya. Terus apa lagi? Nah kemudian ada lagi motifnya pagi sore, dan sini pengaruhnya dari budaya Jepang. Dulu digunakan oleh orang-orang di Pekalongan kemudian dibawa ke Jakarta. Pagi sore ini dibuat untuk dipakai multifungsi, jadi bisa untuk pagi hari dan sore hari. Oh gitu ya ceritanya. Boleh nanya nggak bang? Ya gimana? Kalau batik ciri khas Betawi emang warnanya mesti gonjang-gonjang begini? Ya betul, namanya cerah atau terang. Bisa warna merah, kuning, kemudian juga hijau. Warna-warna yang terang seperti yang abang pakai ini warnanya orange, dan juga motif-motifnya sekarang sudah dipadukan di daerah di Jakarta. Itu ada daerah-daerah yang proses pembuatan batik kok, seperti Karet Tengsin zaman dulu nih kok. Kemudian dari daerah Trogong dan juga dari daerah Palmerah. Itu di tahun 1960-an, tapi sekarang batik-batik yang dari daerah tersebut sudah tidak produksi lagi gitu. Tapi Jakarta sekarang sudah mempunyai yang terbaru dari koleksi-koleksi modern seperti motif ondel-ondel, kemudian Iya, saya banyaknya coba. nah seperti yang saya pakai ini kok. Iya. Ada motif ondel-ondel, kemudian ada kerak telur. Iya. Ini Kemudian simbol-simbol Jakarta semua ya? iya, simbol-simbol seperti ikonnya Jakarta. Nah sekarang kok dari Dekranasda memberikan pelatihan kepada masyarakat dan juga komunitas yang ada di Jakarta. Bagus tuh bang ya? Nah seperti daerah Marunda, di sana ada rusun. Teman-teman di sana itu membuat batik-batik dari khas Jakarta. Jadi kalau bisa dibilang nih batik Jakarta dengan motif-motif ikon Jakarta muncul lagi. Muncul lagi, sekarang sudah
banyak sekali yang teman-teman bisa jumpai di misalkan di Tamrin City, kemudian di Pasar Tanah Abang, itu sudah banyak sekali motif-motif batik Betawi, batik Jakarta. Oke deh Bang, mau nanya nih, selain batik yang di ruangan ini kan warnanya gondreng-gondreng. Iya, betul. Ada bedanya nggak batik pesisiran dengan batik pedalaman? Nah, untuk perbedaannya batik pedalaman dan juga pesisiran itu, kalau batik pedalaman dari daerahnya Jogja dan Solo. Kalau daerah pesisiran itu selain dari daerah Jogja dan Solo. Kemudian untuk ciri khas batik pedalaman, warnanya gelap atau kalem, tidak seperti batik pesisiran warnanya yang cerah. Kemudian ciri khasnya batik pedalaman itu motifnya simbolis, tidak ada motif-motif seperti flora atau fauna, dan juga dipengaruhi oleh budaya Hindu-Jawa. Berbeda dengan batik pesisiran, dipengaruhi oleh budaya asing seperti budaya Jepang, kemudian ada budaya Cina, kemudian budaya India, ataupun Eropa seperti Belanda. Makanya kalau saya lihat batik pesisiran itu cenderung lebih alami ya, banyak bunga-bunga yang dikawin dari Eropa, Cina, seperti itu ya Bang ya. Nah ini juga ada selain Jakarta, di Tekstil juga mempunyai koleksi batik dari daerah Madura. Oh, yang mana Bang? Oh ini. Madura. Batik Madura itu ada yang khas kok di daerahnya itu, proses pembuatannya menggunakan wadah gentong. Nah di wadah gentong tersebut untuk proses pewarnaannya kok, supaya warnanya itu bisa pekat, bisa warna-warna menggunakan alami. Kayaknya saya tertarik sama yang ini deh Bang. Nah, ini sering sekali dijumpai kalau noni-noni Jakarta memakai ini motifnya namanya buketan bunga. Nah, dulu juga dipakai sama noni-noni Belanda, bahkan dengan bayancin. Ini juga termasuk motif batik Betawi atau batik Jakarta. Gitu. Nah, ini kok ada koleksi yang dari luar Jawa seperti dari daerah Jambi. Oh ini Bang. Ya, daerah Jambi. Wah, cantik ya. Menggunakan teknik warna alami. Kalau boleh tahu nih Bang, ini batik cap atau batik tulis ya? Nah, di sini ada namanya batik cap. Oh batik cap. Ya, batik cap. Jadi prosesnya lebih cepat, lebih singkat dibandingkan batik tulis karena proses pengerjaannya lebih mudah, lebih gampang. Oh iya. Nah, selain Jambi juga ada koleksi dari daerah Cirebon untuk Sumatera. Biasanya Sumateranya itu dari daerah Bengkulu, namanya di sana batik Besure. Oh, ini kok kelihatan ada kayak huruf-huruf Arab gitu ya? Betul sekali, Besure itu diambil dari kata bersurat. Jadi ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dituangkan ke dalam kain ini dan digunakan tidak untuk sembarangan, tapi hanya boleh digunakan untuk upacara. Ini kok yang namanya tenun dari Bali. Oh, ini kain tenun Bang. Betul sekali. Tempatnya daerah Tenganan, daerah Penggerinsingan. Ini namanya kain apa Bang? Ini namanya tenun ikat ganda. Oh, tenun ikat ganda. Tenun ikat ganda itu gimana sih Bang prosesnya? Nah, prosesnya itu sangat rumit sekali kok, saya jelaskan. Jadi benang lungsi dan juga benang pakan sama-sama diikat. Jadi benang lungsi itu yang vertikal, panjang ya ke atas ya. Kemudian benang pakannya pun juga diikat. Dua kombinasi tersebut dimasukkan ke dalam alat tenun gedongan untuk ditenun, hasilnya menjadi tenun ikat ganda. Bagus ya Bang ya. Nah Bang, ini selendang ini kira-kira ada fungsinya enggak? Atau cuma dibikin cuma sekedar buat hiasan? Nah, ada fungsinya di sini digunakan untuk upacara adat di sana. Selain di gedung ini,
kira-kira ada gedung lagi nggak yang menyimpan koleksi-koleksi dari Kak? Ada kok, jadi selain gedung utama ada satu lagi yang menyimpan koleksi, yaitu galeri batik. Oh, di mana tuh Pak? Yuk kita langsung saja ke sana. Nah ini kok ada alat dan bahan untuk membuat batik. Oh, ini apa tuh banyak kotak-kotak banyak ini? Ini adalah alat untuk membuat batik cap. Oh, bahannya apa aja Pak? Bahannya yang dahulu menggunakan kayu, tapi semenjak sudah lebih modern lagi ada namanya menggunakan tembaga. Oh iya. Ada apa lagi nih Bang? Nah di atas ini ada namanya contoh-contoh tanaman pewarna alam. Oh, Ya, yang sudah dikemas, tinggal direbus. oh gitu. Ada dari apa aja tuh Bang? Ada kulit kayu secang, Ya. kemudian ada jelawi, dan juga ada tegeran. Ini bisa digunakan untuk pewarna alami batik. Ya. Makanya nih Pak, pewarna alami batik ini cuma bisa buat warnain tekstil atau kain atau bisa buat makanan sama minuman apa juga? Ada sebagian yang bisa digunakan untuk pewarna makanan, seperti secang. Nah itu masyarakat Betawi nih kok itu digunakan untuk minuman bir peletok. Oh iya. Ya, selain bisa digunakan untuk warna alami, di masyarakat Betawi kulit kayu secang itu bisa menghasilkan warna merah untuk bir peletok. Nah berikutnya ada alat dan bahan batik dari tradisional nih kok. Ya, Ini buat apa Bang? ini untuk memanaskan lilin malam. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah anglo. Ya. Yang tengah ini kok bisa digunakan untuk memanaskan lilin malam secara tradisional, bahannya dari arang. Oh, arang, pakai arang. Ya. Terus yang ujung sana? Nah, ujung ini menggunakan kompor minyak tanah kok. Oh. Nah, karena minyak tanah sekarang sudah susah, Ya, selesai Bang. sekarang sudah modern menggunakan kompor listrik kok. Oh, listrik. Nah, lebih praktis, lebih mudah didapat dan juga lebih gampang dipakainya kok. Bisa dibawa kemana-mana ya Bisa Bang? dibawa kemana-mana juga. Nah, terus Bang, ini yang digantung selendang-selendang ini kira-kira apa sih? Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses pembuatan batik kok. Dari proses awal, di sini ada contoh batik kombinasi kok. Oh. Batik kombinasi cap dengan tulis. Gitu. Jadi ada 6 tahapan untuk membuat batik kombinasi batik cap dan tulis kok. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, berarti membuat batik itu dari tahap awal sampai selesai itu amat sangat butuh waktu panjang ya Bang. Betul sekali. Makanya batik itu terkenal harganya sangat mahal ya Bang. Betul, karena juga prosesnya lama dan juga butuh kesabaran kok. Tuh. Nah sekarang kita lanjutkan lagi kok, ada batik yang sudah berumur ratusan tahun kok. Oh, ada juga ya? Oh, apa ini Bang? Ini kok yang dinamakan ruangan khusus, memamerkan batik-batik yang sudah berumur ratusan tahun. Sudah tua-tua batiknya ya, tapi kelihatan masih bagus ya Bang, gimana Nah, cara rawatnya? betul.
Betul sekali. Bagaimana cara merawat kain batik supaya warna dan juga kainnya tahan lama? Abang punya tip berbagi kok. Jadi yang pertama, pada saat mencuci tidak boleh menggunakan deterjen kok. Jadi ada cairan khusus yang namanya buat pelerak, yang sekarang sudah banyak sekali dikemas, dijumpai di toko-toko. Selain mencucinya dan juga proses pengeringannya tidak boleh terkena terik matahari secara langsung kok. Oh gitu ya Bang? Iya, nanti bisa pudar. Pantesan saya punya batik tulis, saya cuci pakai deterjen, terus saya jemur di bawah matahari, gak berapa lama, berapa bulan, warnanya sudah pudar. Iya, karena prosesnya yang kurang tepat. Iya, iya. Kemudian setelah proses pengeringan itu, proses untuk perawatannya juga tidak boleh sembarangan kok. Jadi harus digulung, tidak boleh dilipat. Oh gitu ya Bang, kenapa kalau dilipat Bang? Karena kalau dilipat itu di tempat lipatan tersebut bisa merusak benang, bisa patah kok. Oh gitu. Terus apa lagi nih Bang koleksi di sini Bang? Nah, selain koleksi yang sudah berumur ratusan tahun, kita akan melihat koleksi dari luar daerah seperti Papua dan juga Sulawesi. Oh sama ada ya di sana, yuk kita lihat. Ini ada batik tuh gambarnya kayak binatang reptil, ini dari mana nih Bang? Nah, ini kok yang tadi saya bilang dari luar Jawa atau luar daerah, ada dari daerah Papua kok. Oh Papua ya, Papua udah punya batik sekarang ya Bang? Iya, jadi Papua juga sudah memiliki batik yang disponsori oleh PT Freeport Indonesia. Ya. Membuat koleksi batik dengan perada emas nih kok. Oh, berarti ini pinggiran-pinggiran yang emas itu namanya perada ya? Betul sekali. Jadi prosesnya adalah setelah selesai dibatik, kemudian dihias, dikuas menggunakan tinta emas. Oh, berarti hampir bisa dibilang semua provinsi di Indonesia sekarang punya batik ya Bang? Iya, setelah batik diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, setiap daerah sekarang sudah berlomba-lomba untuk menciptakan batik dari khasnya daerah masing-masing. Wah, keren ya Bang. Nah, seperti ini dari daerah Toraja, Oh, iya, ini Toraja. juga sudah memiliki batik. Nah, di sana ada khas rumah. ya? Iya, Rumah jadi adat. dituangkanlah ke dalam kain. Iya, Ada cantik rumah sekali. Toraja. Iya. Lalu apa lagi nih Bang? Nah, selain di galeri batik ini kita juga ada namanya kebun. Di sana terdapat tanaman pewarna alam. Oh, Museum Tekstil punya kebun. Betul. Kita mempunyai kebun yang bisa memperkenalkan kepada masyarakat tanaman yang bisa menghasilkan warna. Sekarang kita mau ke sana. Mari, yuk. Nah, ini kok sekarang sudah di taman warna alam kok. Oh, kenapa dibilang ini taman warna alam Bang? Karena tanamannya yang ada di taman ini bisa menghasilkan warna untuk pewarna batik. Oh, jadi ini semua tanamannya adalah salah satu contoh tanaman yang bisa menghasilkan warna. Betul. Salah satunya di pohon saya lihat ada namanya pohon mangga. Oh, iya. Terus yang dimanfaatin apanya, Bang? Nah, pohon mangga ini yang dimanfaatkan adalah daunnya. Daunnya bisa menghasilkan warna. Daunnya dengan proses direbus, kemudian akan mengeluarkan zat berwarna hijau. Menarik sekali. Terus, Nah, setelah direbus itu diinapkan dalam waktu 1 hari. Kemudian kain yang sudah dibatik barulah dicelupkan ke dalam air larutan pewarna tersebut sebanyak berulang-ulang 20 kali. ternyata menarik ya
itu ternyata kita memiliki sebuah taman warna alam yang tanamannya ini ternyata adalah salah satu sampel tanaman yang bisa menghasilkan warna alam. Bang Tidu, kita jalan lagi Bang. Ya, sekarang kita akan lanjutkan tanaman apa yang bisa menghasilkan, dan saya akan berikan pohon jati. Oh, ini jadi pohon jati. Pohon jati ini saya bisa memberikan contoh langsung nih kok. Kita petik daunnya. Kita petik yang masih muda. Saya boleh coba Bang? Boleh, silakan kita petik ya. Kita coba ya Sobat Wastra. Gimana nih? Lepas. Oh, dikemas. Nah, ini langsung mengeluarkan zat Wah. warna merah. Iya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata dari daun mudanya pohon jati kalau diremas-remas dia mengeluarkan warna merah. Dan ini bisa untuk dipakai sebagai bahan pewarna kain. Menarik sekali ya teman-teman. Ya, Terus apa lagi Bang? masih banyak lagi di sini. Berikutnya ada pohon. Lagi namanya pohon gelindem atau iksan, atau juga namanya kesumba. Nah, ini kok sekarang kita berada di ruang pelestarian wastra kok. Ruangan ini memamerkan atau menyimpan berbagai macam alat-alat tenun dari seluruh Indonesia. Bagus sekali ya. Bang, banyak alat tenun. Boleh disebutin nggak ciri-cirinya dan apa aja? Ini kayak di bawah ini apa ya? Nah, jadi ada 3 macam alat tenun yang digunakan untuk membuat kain tenun. Yang pertama adalah alat tenun gedogan. Alatnya masih sederhana, tradisional. Ya. Orangnya masih duduknya lesehan, Iya. seperti yang ada di gambar. Ya. Dan prosesnya pun juga masih lama, masih butuh proses yang sangat panjang. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua ada namanya alat tenun bukan mesin Awalnya atau seperti apa? ATBM, alat tinggi kok. Ya, ini. Alatnya sudah sedikit lebih modern karena pengrajinnya sudah ada tempat duduknya, kursinya untuk mengoperasikan alat tenunnya ini. Terus satu lagi apa Bang? Nah, yang ketiga adalah alat tenun mesin yang sudah modern, menggunakan tenaga mesin dinamo. Prosesnya lebih cepat, lebih singkat untuk membuat kain tenunnya. Ya. Jadi kalau kita menenun pakai alat tenun mesin itu bisa menghasilkan bermeter-meter kain yang panjang ya Bang ya. Betul, Dalam sehari. cepat, singkat. Ya. Terus Bang, saya menarik tempatnya. Saya tertarik dengan ini. Ini yang di bawah ini ada hasil benang-benang, ada warna-warna berbeda. Ini apa nih Bang? Di sini ada contoh tahapan untuk membuat tenun ikat. Oh. Nah, tahapan-tahapannya ini adalah yang pertama memintal benang menjadi dari kapas. Ya. Setelah dipintal menjadi benang, kemudian benangnya dibentangkan lalu diikat. Nah, Diikatnya untuk membuat motif ya Bang? betul sekali. Jadi membuat motif dengan teknik ikat, kemudian diwarna. Ya, setelah dicelupkan warna, lalu ikatannya dilepas. Oh iya kelihatan tuh. Kelihatan. Yang bagian putih-putihnya tadi yang bekas ikatan ya? Nah, setelah dibuka ikatannya lalu dimasukkan atau dibentangkan ke dalam alat tenun gedogan tersebut, lalu ditenun ditambahkan dengan benang pakan untuk membuat satu helai kain.
Bagaimana Sobat Wastra dan Sobat Museum Tekstil? Menarik sekali bukan penjelasan dari Bang Edi. Kalau teman-teman Sobat Museum dan Sobat Wastra ingin menggali lebih dalam tentang Museum Tekstil, maka datanglah kemana lagi nih Bang? Nah, terakhir kita akan melakukan kegiatan workshop membuat batik. Wah, mantap. Yuk kita langsung saja. Jadi gambarnya itu di kertas kita jiplak ya kok? Betul sekali. Bermudah kok. Jadi bolak-balik, supaya kenapa tuh Bang harus belakangnya juga? Supaya warnanya tidak masuk dari pori-pori kain belakang. Oh. Jadi kalau batik tulis itu memang dibatik dari depan dan belakangnya ya Bang? Iya, supaya bagus. Kalau kita mau membatik ya ukuran gede seperti ini, kira-kira berapa lama ya? Nah, untuk ukuran kain ukuran 1 meter kali 2 meter itu biasanya dikerjakan kurang lebih bisa 3 bulan atau 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Wah, lama sekali ya? Betul. Itu kenapa bisa lama sih Bang? Karena prosesnya sangat panjang, dikerjakan dari depan, kemudian belakang. Kemudian kalau banyak warna itu prosesnya pun juga berkali-kali. Oh, pantas ya Bang, harga batik tulis itu mahal ya, karena prosesnya lama. Iya. Nah, ini Sobat Museum dan juga Sobat Wastra, ini adalah salah satu motif dari Jakarta yang dimana di sekarang ini sudah dikembangkan di komunitas seperti daerah Maluda, kemudian Palbatu, Trogong, dan juga lain-lainnya. Intinya ada motif Monas,
kalau ingin belajar membuat batik, teman-teman sobat museum dan juga sobat basra bisa datang ke Museum Tekstil, akan dapat kain ukuran sapu tangan dan juga bisa dijadikan souvenir. Iya, betul sobat museum dan sobat basra, ditunggu kedatangan kalian ya kemari untuk apa? Untuk jalan-jalan di Museum Tekstil dan kita sama bisa mencoba membuat batik. Nah, kita akan ukur di sini. Nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Nah, sobat museum dan sobat basra, bagaimana tadi kita sudah jalan-jalannya kan dengan dipandu dengan Bang Edi, kita sudah mengunjungi gedung museum utama. Dan juga ada taman pewarna alam, kemudian juga ada ruang pelestarian wastra, dan juga ada galeri batik. Dan satu lagi ada tempat workshop batik kok. Ya. Tadi kok juga sudah mempraktekkan. Ya, cukup menarik bukan sobat basra dan sobat museum dan sobat basra. Demikianlah tur virtual museum kali ini. Kami harap sobat museum dan sobat basra bisa datang kemari ya. Betul sekali kok. Jadi bagi teman-teman yang ingin datang ke Museum Tekstil, jangan lupa mengikuti protokol yang sudah dianjurkan sama pemerintah, yaitu menggunakan masker dan juga social distancing untuk menghilangkan pandemi COVID-19 yang ada di kota Jakarta. Sebelum kita tutup, ada pantun nih kok. Ya. Jalan-jalan ke kota tua, pulangnya mampir ke Jatinegara. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Kotanya aman, warganya gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di hati.